siang hari ini masih agenda pembuktian dari saksi dan tergugat. Tadi kita sudah menghadirkan 2 orang saksi. Tadi kedua saksi menerangkan bahwa kalau Pak Herlan ini adalah yang membantu saat menangkap awal mulanya menemani tergugat ke kediaman tergugat minta untuk pembayaran daripada pekerjaan yang diselesaikan. Namun untuk yang kedua kali atau yang kedua kali yang itu menemani keluarga dan ada adik kandung dan kakak kandungnya di situ, karena ada dugaan silakan juga ada dugaan pelecehan seksual tersebut. Itu yang dikawal oleh Pak Herlan itu keluarganya adik dan kakak dan yang kedua. Kemudian saat mendatangi kediaman itu juga sambil mungkin memperjelas peristiwa dan kejadian tersebut, akhirnya diajak jalan kemudian anak saya keluar anak saya ikut dalam itu ada Pak Soeidin, ada istrinya, ada anaknya juga hadir di situ. Ya ditanya bahwa Pak Soeidin mengakui perbuatan minta maaf, mengatakan bahwa dia hilaf katanya, terus kemudian mau bertanggung jawab. Namun di situ bentuk tanggung jawabnya itu adalah beliau tanggal 8 Juni 2024 membuat pernyataan, surat pernyataan satu akan mengambil seluruh sertifikat penggugat yang ada di BRI, akan menembuskan, dan kemudian juga ada semacam kompensasi atau apa ya itu. Namun seminggu setelah itu saksi ini menemani ke BRI, tapi ternyata di BRI itu tidak terjadi ya aksi atau yang dibuat pernyataan oleh Pak Soeidin atau surat saksi itu yang diberikan saja tadi oleh Pak Herlan itu. Kalau yang Pak Muji, beliau itu yang sering mengantar barang itu ke BRT maupun juga pernah ke kediamannya Pak Muji juga antar untuk kopi itu meminta tagihan ya. Namun menurut saksi bahwa begitu suatu datang tidak mau ditemui, tahu alasan apa, karena di dalam persidangan jalan kaki keluar tidak menemui, dan akhirnya menggugat berbicara dengan istrinya. Sudah 1-2 jam tapi keluar dengan sedih kecewa mungkin karena tujuannya tidak dibayarkan, kemudian juga peristiwa seksual itu yang harus wanita kan itu di hari ini bagaimana kepolisian itu perkara dengan asusila pelecehan seksual lapornya sudah bikin HP atau apa unit lapor itu perkara pidana itu sudah berjalan, sudah dipanggil saksi, kemudian bisa juga menggugat. Akhirnya kita pertengahan bulan Juli kemarin sampai Agustus 3 kali mau dikonfrontir, terlapor dipanggil oleh Polres Bogor, namun tidak hadir 3 kali. Kemarin kita follow up, kemudiannya mengatakan bahwa ini sudah surat ke Polres Bogor untuk dilakukan gelar. Kita minta ada kepastian hukum daripada pihak kami, kita pastikan perbuatan perkara di Polres Bogor. Nah, jadi yang kita gugat ini perbuatan melawan hukum ya. Satu, berawal memang dari kerjasama vendor adat seragam ya. Jadi itu ada beberapa SPK ya, atau 5 atau 45 atau 6 ya. Yang jelas SPK terakhir itu jadi surat perintah kerjanya dari 2024 sampai 2030 yang terakhir ya. Terus kami juga tadi di persidangan menunjukkan bahwa masih ada stok seragam yang ditolak oleh Bordes ya. Tadi Pak Wisnu tersebut yang membawa stok tersebut dan beliau bawa. Terakhir tadi Bu Hakimnya nanya, terakhir kapan ke Bordes? Itu udah Bu, waktu saya bawa stok terakhir tapi ditolak oleh pihak Bordes. Ada sekitar 8 atau 9 karung gitu ya kan. Akhirnya dikembalikan. Padahal SPK-nya itu masih sampai 2030.
kebenaran akan terbukti dan kita ikuti saja proses hukum ini. Yang terpenting saya tidak terima orang tua saya seperti ini kan. Kita itu memang nantinya jalan terbaik kita buktikan saja bersama-sama, karena saya merasa di sini sebagai anak kandung dari penggugat satu tidak terima atas persoalan ini dari sini, dan saya buktikan dan saya akan kejar kemanapun untuk rekan-rekan semua di sini. Kita harapkan bersama semua berjalan dengan baik dan lancar. Udah dibayar semua itu? Udah. Logika dasar adalah kenapa ada SPK baru jika SPK lama kalau belum lunas. Itu saja. Ada, kan katanya ada pidana juga ya yang dilaporkan di Polres Bogor. Itu seperti apa tuh? Itu juga kita. Siap. Dan nanti saksi dari kami yang akan menjelaskan terkait itu dan apa yang pengakuan dari tergugat satu yang disampaikan yang tadi di dalam prosesi sidang. Pengakuannya adalah Bapak saya mengakui, nanti kita buktikan saja apakah itu benar atau tidak. Nanti ada saksi dari kami. Baik, selamat siang rekan-rekan, para wartawan. Jadi untuk persidangan hari ini dengan gugatan ke-156 Bogor, kami sampaikan dari hasil itu bahwa dalam hal ini penggugat merasa bahwa utang piutang dia di perbankan di sertifikat itu, dia merasa dia yang mengutang sendiri ke bank, tapi dia campur adukan ke dalam SPK. Karena dalam SPK antara penggugat dengan tergugat itu tidak tertuang di dalamnya bahwa menyatakan apabila penggugat itu dijaminkan sertifikatnya ke bank itu, maka tergugat satu harus bayar. Itu nggak ada di dalam perjanjian SPK itu. Penggugat itu harusnya kalau dia menerima kerjaan, dia punya modal. Tidak usah pakai tuh pilih-pilih dia taruh sertifikat itu. Kalau dia mau menjalin kerjasama, dia punya modal. Jadi tidak ada dituang dalam SPK itu. Di Sofia itu menjaminkan sertifikat ke bank untuk modal awalnya, dan kalau nggak bayar, pihak tergugat yang harus membayar itu nggak ada. Jadi ini dicampur adukan kepada dia. Pada dasarnya, kalau dia merasa sertifikat itu digadikan ke bank, bayar sendiri aja. Nggak ada urusan tuh bagaimana dengan cara penekanan apa segala macam, sehingga menjadikan hidup blunder, bola liar kemana-mana. Seolah-olah dia benar, seolah-olah dia itu merasa ini adalah kesalahan daripada klien kami. Kalau dia mencari kami hitam, itu salah, karena memang sesuaikan saja dengan SPK-nya itu, jalankan SPK-nya. Tidak ada tuh tiba-tiba jadi sertifikat dia bisa bayar segala macam. Urusan mereka tidak bisa dicampur adukan. Kalaupun memang ada surat yang memang bilang Pak Mustahidin harus membayar utang-utangnya di perbankan itu, tidak ada. Majelis hakim itu tadi menanyakan, kalau memang ada harusnya diaktakan di notaris. Karena hukum itu adalah bukan based on conversation, tapi based on data. Tapi kita coba untuk agar permasalahan ini, karena kita diberikan waktu untuk persidangan akhir, bahkan kita baru bisa memberikan bukti. Jadi persidangan ini karena memang baru saksi daripada mereka, nanti kita tunggu aja kesimpulan akhir, sehingga kita bisa memperlihatkan mutasi pembayaran. Ya. Pencairan mereka tuh tahun 2022, Pak Ilyas. Enggak, ya pencairan dia sebenarnya kita nggak usah urusan itu, urusan mereka. Mau taruh sertifikat di bank itu urusan mereka, karena nggak ada dalam perjanjian. Tapi kan itu sering disebut, sehingga pihak kami itu merasa harus bertanggung jawab. Ya, jadi gugatan dia tuh buat saya sumir, ya. Ya, saya rasa saya seperti itu, ya. Nanti mungkin ditambahkan oleh Abi. Nah, tadi juga mungkin dijelaskan di dalam persidangan ada keterkaitan kendala di SPK. Padahal sudah jelas di situ dari pihak penggugat, ya, itu ada surat permohonan maaf, ada pernyataan juga yang dimana satu klausa itu yang berisi saya tidak akan mengganggu rumah tangga karena ada WA kepada ibu saya hancur, bapak harus lebih hancur. Itu adalah suatu intervensi dari penggugat kepada bapak saya terutama.
di dalam SPK itu bukan kita tidak semuanya diberikan, karena di SPK itu kita klausulkan, ada di SPK-nya itu yang berbunyi pengorderan barang sesuai dengan pre-order atau PO. Jadi tidak semua diberikan karena sesuai dengan PO. Itu yang harus saya pahamkan lagi sekali lagi. SPK itu tergantung daripada PO, bukan dari semua barang yang harus kita terima kasih mereka semua.